Kajian psikologi anak remaja berkebutuhan khusus dianalisis dari perkembangan emosi dan kognitifnya. Perkembangan emosi anak remaja berkebutuhan khusus biasanya mengalami deprivasi emosi, di mana mereka kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang menyenangkan, khususnya kasih sayang, kegembiraan, kesenangan, dan rasa ingin tahu. Beberapa kondisi perkembangan emosi pada anak remaja berkebutuhan khusus diantaranya: 1. Perkembangan emosi anak tunanetra sedikit mengalami hambatan, terutama disebabkan keterbatasan kemampuannya dalam proses belajar. Mereka memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara emosional melalui ekspresi atau reaksi wajah atau tubuh untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan pada orang lain. Yang kedua, kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan pada anak tunarungu seringkali menyebabkan menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya, yang dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup, iri, bertindak agresif, menampakkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Yang ketiga, yaitu pada tunagrahita, kehidupan emosinya terbatas pada emosi yang sederhana. Pada tunagrahita ringan tidak jauh berbeda, tetapi tidak sekaya anak pada umumnya. Mereka bisa memperlihatkan kesedihan tapi sukar menggambarkan suasana terharu, bisa mengekspresikan kegembiraan tapi sulit mengungkapkan kekaguman. Perkembangan kognitif pada anak remaja berkebutuhan khusus. Perkembangan kognitif anak remaja berkebutuhan khusus salah satunya anak tunagrahita. Perkembangan kognitif menurut Jean Gase adalah menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasi objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak tunagrahita ini adalah mereka yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga mereka tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, memikirkan hal-hal yang abstrak dan berbelit-belit. Anak tunagrahita ini sangat memerlukan sokongan dari orang-orang terdekatnya agar ia semangat dalam menjalani kesehariannya. Lingkungannya juga sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak tunagrahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Putri Nadira Harahap, NIM 2007016050, akan mempresentasikan mengenai psikologi anak dan remaja berkebutuhan khusus dari perkembangan seksualitasnya. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Beragam istilah untuk anak berkebutuhan khusus ini diantaranya adalah exceptional, impairment, handicap, dan disability. Lalu, perkembangan seksualitas itu apa? Perkembangan seksualitas bukan hanya perilaku pemuasan seks semata, tapi juga mencakup pembentukan nilai, sikap, perasaan, identitas, interaksi, dan perilaku. Baiklah, adapun macam-macam anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, anak dengan gangguan fisik. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang normal pada umumnya. Yang kedua yaitu tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Nah, dari gangguan tersebut dapat menghambat perkembangan pembentukan sikap pada anak berkebutuhan khusus. Dengan begitu, anak berkebutuhan khusus memiliki perkembangan yang lebih lambat dalam komunikasi dan bersosial dengan sekitar. Yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, yaitu tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Yang kedua, tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau pengucapan atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Yang ketiga yaitu hiperaktif. Secara psikologi adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Yang ketiga, anak dengan gangguan intelektual. Terdiri dari tunagrahita. Tunagrahita yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang kedua, anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat, yaitu anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Yang kelima, yaitu autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Baiklah, masuklah pada analisis perkembangan seksualitas. Teori insentif memiliki pandangan dalam pembentukan sikap sebagai sebuah proses dalam menimbang baik serta buruknya dengan berbagai kemungkinan posisi dan setelah itu mengambil solusi alternatif. Salah satu pendekatan insentif yang cukup populer adalah teori respon kognitif. Dalam proses perkembangan kognitif, banyak hal yang menjadi pendukung perkembangan tersebut. Adapun hal tersebut salah satunya ialah kesempurnaan panca indera yang berguna dalam menerima stimulus yang dibutuhkan. Panca indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, akan menerima banyak sekali stimulus dari lingkungan luar yang nantinya akan diterima dan diproses oleh otak. Pemrosesan ini yang membentuk konsep dan pengertian pada diri seorang anak, termasuk dalam hal belajar dan bersikap. Kedua, secara konsentrasi. Yang pertama itu, mereka sering gagal fokus pada hal detail atau membuat kecerobohan dalam kegiatan. Yang kedua, sering tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah, tugas-tugas atau kewajiban di tempat kerja. Yang ketiga, sering lupa akan kegiatan sehari-harinya. Yang keempat, mudah terganggu oleh stimulus-stimulus luar. Lanjut yang ke C, secara bahasa. Gangguan bahasa merupakan gangguan yang paling umum. Hal ini karena komunikan tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh komunikator dalam berkomunikasi sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik. Jadi, hambatan untuk berkomunikasi dengan anak remaja berkebutuhan khusus harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh mereka. Yang D, secara komunikasi. Ada beberapa hambatan di dalam komunikasi, yaitu seperti hambatan bicara, suara, dan irama. Gangguan bicara ini adalah jenis gangguan yang masih berhubungan erat dengan gangguan bahasa. Karena anak remaja berkebutuhan khusus ini memiliki keterbatasan dalam berbicara. Anak remaja berkebutuhan khusus ini memiliki kendala dalam mengatur tinggi rendahnya suara ataupun kosakata yang digunakan untuk berkomunikasi. Gangguan irama terdiri dari stuttering dan cluttering. Stuttering merupakan gangguan irama yang terjadi karena tidak lancarnya dalam pengucapan kata. Cluttering, anak remaja berkebutuhan khusus tidak bisa berbicara secara perlahan. E, secara atensi. Salah satu jenis kondisi yang termasuk dalam gangguan perilaku. Ciri-ciri dari gangguan ini adalah sebuah pola hiperaktivitas dan impulsivitas. Dan yang terakhir, secara moral sosial. Dalam hambatan ini, anak remaja berkebutuhan khusus tidak tahu antara itu baik atau buruk, karena sulit untuk membedakan bagi mereka. Anak remaja berkebutuhan khusus ini sulit untuk bersosial kalau
lingkungannya tidak mengajarkan atau membimbing secara perlahan untuk bersosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nica Fitriana, NIM 20070160171. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah pendidikan bagi ARBK. Pendidikan khusus tumbuh dari satu kesadaran awal bahwa beberapa anak dan remaja membutuhkan sejenis pendidikan yang berbeda dari pendidikan tipikal atau biasa agar dapat mencapai potensi mereka. Akar dari kesadaran ini dapat ditelusuri di Eropa pada tahun 1700-an ketika para pionir tertentu mulai membuat upaya-upaya terpisah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Salah satu upaya tersebut dengan mendirikan lembaga-lembaga residensial yang didirikan di Amerika Serikat untuk mengejar penyandang cacat terbanyak di awal 1800-an. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi negara yang memimpin negara-negara lain dalam mengembangkan pendidikan khusus di seluruh dunia. Pengenalan yang perlahan-lahan terhadap pendidikan khusus sebagai sebuah proses yang membutuhkan keahlian telah merangsang perkembangan bidang ini, sehingga organisasi-organisasi profesi dan kelompok-kelompok pendukung mulai didirikan dan menjadi kekuatan yang dahsyat di belakang banyaknya perubahan yang mengakar dan memberikan kekuatan munculnya layanan pendidikan khusus. Setiap negara pun mulai menyediakan jenis layanan yang berbeda dengan negara lainnya yang didasarkan pada sumber daya keuangan negara bersangkutan. Pengadaan pendidikan khusus ini akan terus menarik perhatian dari para pembuat kebijakan. Orang tua, pendidik, kelompok-kelompok pendukung akan terus berupaya mendapatkan mandat guna menjamin terlaksananya pengadaan tersebut. Peran lembaga pendidikan sangat menunjang tumbuh kembang dalam mengelola sistem maupun cara bergaul dengan orang lain. Selain itu, lembaga pendidikan tidak hanya sebatas wahana untuk sistem bekal ilmu pengetahuan, namun juga sebagai lembaga yang dapat memberi skill atau bekal untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat dalam masyarakat. Sementara itu, lembaga pendidikan tidak hanya ditujukan kepada anak dan remaja yang memiliki kelengkapan fisik saja, tapi juga anak-anak dan remaja berketerbelakangan mental. Pada dasarnya, pendidikan untuk anak dan remaja berkebutuhan khusus sama dengan pendidikan anak-anak dan remaja pada umumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Adelia Rizia Ramawati dengan NIM 270160686. Saya akan mempresentasikan mengenai sekolah inklusi yang ideal. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah merupakan contoh lembaga pendidikan yang bersifat formal. Peran sekolah sangat penting mengingat tidak hanya bagi para siswa untuk menerima ilmu, melainkan juga untuk mengasah bakat keterampilan dan sosialisasi yang nantinya akan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya sekolah, tidak hanya berguna bagi anak normal, melainkan bermanfaat pula bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Di Indonesia, anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Hal ini yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sering dikucilkan dari lingkungan sekitar. Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah tidak mau menerima mereka dengan alasan para pengajar tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan adanya berbagai layanan pendidikan
atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik dalam sistem pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang penting untuk memberi motivasi dan arahan yang sifatnya membangun. Salah satu sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistematik. Menurut Ilahi 2013-25. Yang berikutnya sejarah. Sejarah sekolah inklusi di dunia. Berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasa ditunjukkan oleh orang yang berkekurangan, seperti perilaku kepasifan, stimulasi diri, dan lain-lain. Banyak orang yang mempunyai kesadaran politik dan mereka menyadari pentingnya interaksi serta komunikasi sebagai dasar pembelajaran. Hal ini merupakan awal yang pada akhirnya mengarah pada proses inklusi. Legitimasi pada awal tahun 1948 yang mengemukakan gagasan mengenai pendidikan untuk semua atau IFA. Kemudian menghasilkan sebuah konferensi Jomtien. Pada konferensi pertama di Jomtien yang merupakan titik awal. Tahun 1994, dunia internasional mengadakan konferensi secara khusus di Salamanca. Dan yang kedua di Dakar pada tahun 2000 yang juga dihadiri Indonesia. Konferensi ini ditetapkan sebagai prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar kelompok yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan terkucilkan. Sejarah sekolah inklusi di Indonesia. Sekolah inklusi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1986. Namun, awalnya pendidikan tersebut dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, anak penyandang cacat ditempatkan di sekolah umum, sehingga mereka harus siap menyesuaikan dan apabila ada kegagalan, maka anak yang dipandang bermasalah. Sebaliknya, sedangkan sekolah inklusi, apabila ada kegagalan pada anak, maka sistem yang akan dipandang bermasalah, di mana konsep sekolah inklusi sendiri menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anak penyandang cacat. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung. Pada tahun 2005, diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan beberapa hal. Seiring dengan perkembangan dunia, pendidikan konsep terpadu berubah menjadi pendidikan inklusi. Pengertian sekolah inklusi. Dalam Undang-Undang Dasar, sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh layanan pendidikan yang diberikan untuk anak penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 32. Dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Selanjutnya ada pengertian menurut ahli. Pendidikan inklusi atau sekolah inklusi adalah sekolah yang harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Biasanya mencakup anak penyandang cacat yang memiliki bakat, menurut Hildegen Olsen, Tamansyah 2007-87. Pengertian ideal. Ideal berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau kontemplasi. Konsep ideal menurut ahli
menunjukkan ide-ide kekal yang setiap ide tersebut mempunyai kesempurnaan jenis. Jenis model inklusi yang berbeda. Yang pertama, murid dalam kelompok, di mana murid sepenuhnya termasuk dan menerima pendidikan yang sama seperti pada anak lain di kelas. Yang kedua, kelompok di sekolah. Sekelompok siswa ditempatkan di kelas milik siswa sendiri dalam sekolah reguler dengan tujuan semua anak harus berpartisipasi sebanyak mungkin dalam kegiatan di sekolah. Yang ketiga, kelompok digabungkan ke sekolah. Sekelompok anak-anak dengan gangguan berat ditempatkan di kelas khusus yang secara longgar terikat dengan sekolah biasa. Dalam praktik sehari-hari, model ini paling mirip dengan sekolah untuk pendidikan khusus. Jika memungkinkan, siswa dalam kelompok tersebut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah reguler.